Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya meremote PC melalui menggunakan SSH. Nah, di sini saya menggunakan PC sebagai SSH servernya dan SSH kliennya melalui smartphone Android. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita itu setting dulu SSH server di komputer kita. Di sini di Windows 10 itu biasanya udah diberikan fitur untuk SSH server maupun SSH client. Nah, cuma dalam kita langsung aja untuk menginstal SSH servernya menyiapkan agar bisa nanti kita remote. Nah, cari di searchnya, kita cari atau langsung ke menu settingnya. Nah, setelah itu kita buka apps. Nah, tunggu sebentar. Nah, untuk kita mau install SSH servernya, masuk ke optional fitur. Nah, di bagian add fitur, di sini nanti akan ada SSH server, open SSH server. Jika itu belum terinstall di laptop teman-teman semua. Nah, caranya apa? Ketika belum ada terinstall, di add fitur kita klik add, kita tambahkan baru, dan kita cari di sini namanya SSH server. Nah, setelah itu kita klik lalu kita install. Lalu kita tunggu beberapa saat, nanti akan ada bar berupa pemberitahuan itu sudah terinstall sampai mana, dan apabila sudah selesai akan muncul Open SSH server di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ada button untuk uninstall, artinya di sini Open SSH servernya sudah tersimpan sudah terinstall di laptop teman-teman semua. Nah, lalu bagaimana? Kita tidak bisa langsung menggunakan PC ini untuk SSH server. Setelah kita melakukan setting dan instalasi OpenSSH ini, kita juga perlu untuk mengenablekan SSH-nya. Caranya seperti apa? Karena kan seperti ini dia baru terinstall, namun dia belum terenable, dan kita juga perlu untuk agar ketika PC ini dihidupkan dia langsung otomatis enable gitu. Jadi kita nggak perlu enablekan secara manual lagi gitu. Nah, pertama ketik search di bar search, kita cari services. Oke. Lalu kita klik saja, tunggu dulu. Nah, di bagian sini kita cari Open SSH server, SSH mana dia? SSH Nah, di sini Open SSH server. Di sini sebelum ketika teman-teman baru menginstal Open SSH server, di sini akan terbuat di situ adalah manual. Nah, di sini kita ubah jadi automatic. Kita pilih caranya ya klik kanan, kemudian kita pilih properties. Kemudian di startup type-nya kita ubah jadi automatic seperti ini. Dan apabila statusnya belum running, ini sudah running. Apabila statusnya belum running, kita start dulu agar dia running dan bisa langsung digunakan. Nah, kemudian setelah itu kita okekan saja. Nah, setelah kita mengenablekannya, masih ada hal yang perlu kita lakukan di server di laptop ini, di PC ini, yaitu enable proses pembuatan firewall rule. Nah, di sini langsung aja kita cari type security. Ini perlu untuk lakukan sebelum kita mengujinya. Nah, di bagian Windows Security ini, di halaman Windows Security ini kita pilih Firewall and Network Protection. Lalu kita pilih Advanced Setting. Nah,
Berarti terdouble lah ya. Klik. Oke. Dan di bagian kita akan diberikan halaman tampilan berupa Windows Defender Firewall with Advanced Security. Nah, di bagian ini kita harus menambahkan rule baru dari firewall kita yang berguna untuk konektivitas SSH kita nantinya. Nah, klik di bagian inbound rules, kemudian kita klik new rule. Nah, di sini kita pilih type of rule-nya adalah port. Kemudian kita klik next. Kita klik next. Nah, kita biar tetap pilih TCP, kita cek untuk TCP, dan ini spesifik local ports-nya itu kita buat 22. Kenapa 22? Memang local port umumnya untuk SSH ini adalah 22. Jadi kita buat 22. Kemudian next, kita pilih yang allow the connection, kita nextkan saja. Nah, di sini when does this rule apply? Di sini kita pilih domain private and public, kita checklist semua. Jadi kita bisa connecting ke beberapa semua network, jenis networknya. Nah, kemudian kita klik next, lalu kita buat namanya. Di sini saya buat SSH. Deskripsi ini terserah mau diisi atau enggak. Kemudian kita klik finish. Setelah kita klik finish, kita akan melihat ada tambahan new rule baru di inbound rule ini. Yang tadi namanya sesuai dengan apa yang kita buat. Saya tadi membuat SSH. Nah, di sini kita lihat enable yes, actionnya allow. Di sini sudah terbuat apa yang rule yang baru kita buat. Nah, sampai di tahap ini selesailah pengaturan untuk laptop kita. Dan sampai di tahap ini komputer kita atau laptop kita sudah bisa digunakan sebagai server SSH untuk di remote. Nah, selanjutnya apa? Kita melalui apa kita akan remote-nya? Di sini kita bisa menggunakan komputer lain ataupun di sini saya menggunakan smartphone. Karena kita bisa mengakses Termux di situ ya. Kita bisa juga menggunakan yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan Termux untuk biar gampangnya gitu ya. Nah, teman-teman jika belum punya Termux bisa diinstal dulu. Termux ini bisa dicari di Play Store. Cari aja Termux, ketik ya. Nah, setelah diinstal, kemudian kita buka. Nah, di tampilan awal Termux ini kita bisa pertama-tama itu sebelum kita mengakses SSH server di komputer kita perlu untuk menginstal package OpenSSH-nya. Caranya seperti apa? Ketik package pkg install OpenSSH. Hati-hati jangan sampai salah. Nah, setelah terinstall, di sini karena di smartphone saya sudah terinstall, jadi kita tidak perlu menginstal lagi. Nah, setelah terinstall package-nya, kita sudah bisa untuk melakukan connecting ke server SSH servernya. Caranya seperti apa? Ingat, pastikan dulu package OpenSSH di Termusnya sudah terinstall ya, karena di sini kondisinya saya sudah terinstall. Nah, kita bisa connect dengan cara ketik SSH, kemudian nama komputernya. Di sini kalau teman-teman bingung mau nyari nama komputernya ya bisa buka aja command prompt. Nah, di situ ada di sini ada HP, berarti nama komputernya HP. Kan buat SSH spasi namanya tadi harus huruf besar ya, nama komputernya device-nya HP huruf besar semua, add IP address-nya. Nah, gimana cara nemuinnya? Bisa lihat di network configuration ataupun gampangnya buka, karena kita udah buka CMD, kita buka ketik IP config.
Nah, kita ketik ipconfig. Di sini bisa dilihat IP4 address-nya itu 172.20.10.4. Ini adalah alamat IP yang harus kita hafal, kita ingat untuk mengakses device yang sudah kita install SSH servernya. Di sini kita lanjutkan caranya, ketik SSH spasi nama device-nya, add IP address tadi berapa tadi? Ketutup ya. Tutup, tunggu dulu, sabar. Nah, itu dia. Ini ya. HP add SSH IP address-nya 172, salah, 172.20 10 4. Ya. Oke. Nah, ya 10.4, lalu kita enter aja. Di sini belum terlihat ya. Sebenarnya belum terlihat ya. Nah, ini dia sudah muncul. Agak delay. Di sini diminta password. Password ini adalah password dari komputernya. Masukkan saja. Setelah diketik ya, kemudian kita enter. Nah, sampai di tahap ini kita telah berhasil untuk masuk ke komputernya. Di sini kita bisa dilihat HP at laptop bla 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 si user HP. Nah, apakah benar ini adalah laptop yang telah saya pasang SSH servernya? Bisa kita cek saja gitu ya. Kita oh salah, masih menggunakan Android Anda, ketik aja, kita masuk ke D. Agak delay di sini recordnya, kita tunggu. Nah, udah, oke. Di sini kita udah masuk ke data D-nya. Coba kita cek apa yang ada di sini. Tunggu, masih delay, hasilnya masih delay. Nah, kita lihat, tekan Windows E, kita lihat apakah benar di data D itu ada. Nah, di sini bisa dilihat laporan ada file tutorial.txt formatnya ada, dan beberapa file yang lainnya. Nah, di sini sudah terbukti bahwa smartphone kita sudah melalui aplikasi Termux, kita sudah terhubung ke komputer yang telah kita pasang SSH server. Nah, sekarang kita coba tes untuk melakukan remote seperti perintah. Misalkan kita ingin mengcopy sebuah file. Caranya ya langsung aja di Termux ini kan, karena sudah terhubung ya, kita coba ya perintah untuk copy file. Di sini saya mau copy file tutorial. Ya, ketik aja copy tutorial. Ingat harus pakai apa? Formatnya apa gitu ya, txt. Kita lihat itu tutorial formatnya txt. Spasi mau kemana kita pindahin, karena di sini udah di D ya. Kita coba pindahin di C langsung aja, C.2 kan garis ring. Oke. Kita enter. Kita tunggu hasilnya agak delay. Nah, dilihat satu file telah tercopy. Nah, yang tadi dari kita mengcopy tutorial.txt. Sekarang kita cek apakah benar di data C setelah tercopy file dengan nama tutorial dengan format txt. Nah, ini dia. Telah kita copy, yang ini adalah file yang barusan kita copy dari data D tadi. Nah, sampai di sini selesailah langkah awal gitu ya, langkah kita untuk meremote komputer kita menggunakan SSH di sini.
saya menggunakan mengaksesnya melalui Termux. Teman-teman bisa juga menggunakan device lain, misalkan menggunakan komputer lain melalui terminal dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.